Shalom Oikos Church. Senang kembali bisa berkumpul di tempat ini dengan seluruh keluarga Oikos. Puji nama Tuhan, kita semua punya kerinduan untuk datang menyembah Bapa kita. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara untuk setia, karena Bapa kita terlebih dahulu setia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Iman kami mau percaya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya. Yesus Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Oh, kota benteng yang teguh, Allah yang menyertai kami. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau hanya satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
belas kasih-Mu Tuhan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Itu karena pemeliharaan-Mu Tuhan terhadap diri kami Tuhan, sehingga kami mampu Tuhan melewati hari-hari yang begitu berat Tuhan. Tetapi Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam penyertaan-Mu Tuhan, kami ada kekuatan dan juga ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan melawat kami semua Tuhan, Tuhan telah memberikan kami kebaikan-kebaikan yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu turun di atas kami semua Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita daripada Engkau Tuhan, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan, sehingga pada saat hari ini anak-anak-Mu yang datang dengan keluh kesah, beban berat, dan hati yang tidak tenang, biarlah Tuhan Engkau jamah mereka Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang berbeban berat Tuhan beri jalan keluar Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah memenuhi tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara boleh berikan salam kiri kanannya sambil melihat wajahnya. Katakan kepada kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Buat kamu. Buat kamu. Buat saya. Buat saya. Buat kita semua. Buat kita semua. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia baik, amin. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Kau baik Tuhan, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi kita semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
kita kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita tepuk tangan. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya kepada kita. Lagi cuit-cuit ya Bapak Ibu Saudara. Cuit-cuit dudidudang-dang, syalalala. Cuit-cuit dudidudang-dang, syalalala. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kasih Allah kepada kita. Puji nama Tuhan. Oikos Church Family dari sekolah minggu sampai senior semuanya memuji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Dia Allah yang sanggup, amin. Berikan kemuliaan lagi bagi Tuhan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saya mau melihat tangan-tangan yang percaya Allah kita sanggup. Amin, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya undang petugas yang Saya mengundang petugas perjamuan bisa maju ke depan. Mari para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita siapkan diri kita menerima perjamuan kudus pada minggu hari ini. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Sakramen ini bukan rutinitas kami, tapi kami mau melakukan ini. Kami mau menerima perjamuan ini sebagai peringatan bahwa Tuhan telah mati bagi kami. Tuhan telah bangkit, Tuhan telah naik ke surga, dan Tuhan telah berjanji menyediakan tempat bagi kami. Kami mengingat kebaikan-Mu, kami mengingat cinta-Mu. Suci kuduskan kami, ampuni segala kesalahan kami, sehingga perjamuan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Kami siap menerima perjamuan kudus pada minggu pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan dibagikan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Tuhan yang terkasih, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani firman Tuhan ini. Kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih atas berkat. Terima kasih atas kebaikan bagi kami. Terima kasih atas setiap kasih untuk menebus kami. Buat pengorbananmu. Terima kasih atas cintamu bagi kami. Apa yang kau kerjakan di atas kayu salib itu. Apa yang telah kau kerjakan bagi kami. Kami menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang setia. Maka meninggalkan kami. Kau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Tuhan kasih setiamu. Yesus Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cintamu bagi kami. Terima kasih atas pengampunanmu bagi kami. Terima kasih atas setiap darah yang kau teteskan untuk menebus dosa kami. Terima kasih atas pemeliharaanmu atas hidup kami sampai saat ini. Takkan pernah kami lupakan. Ini hidup kami hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelum anak-anak sekolah minggu kembali, saya mengundang Pak Joko untuk mendoakan anak-anak kita. Berdiri, yuk berdiri semua. Baik. Iya, ini singkernya ikut juga. Baik, mari kita berdoa. Yang mau berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil ini boleh berkenan mengenal Engkau sejak dini Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkenalkan dirimu melalui kakak-kakak sekolah minggu yang Engkau utus untuk membimbing mereka, dan terlebih lagi melalui kedua orang tua mereka. Biarlah kedua orang tua mereka memperkenalkan Engkau hari lepas hari demi hari, dan disertai dengan keteladanan sehingga anak-anak-Mu ini mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu, mengenal kuasa-Mu, mengenal kehendak-Mu, mengenal rencana-Mu, sehingga segala rancangan-Mu digenapi dalam kehidupan anak-anak ini. Anak-anak kasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu. Diberkatilah engkau anak-anakku, berkat Tuhan, berkat Allah, berkat daripada kasih Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus, terus akan menyertai tiap langkah hidupmu, perjalanan pertumbuhanmu, seluruh kegiatan sekolahmu, pendidikanmu, bahkan sampai nanti kalian dewasa, kalian tetap ada dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini curahkan. Haleluya. Amin. Ya, mari. Saya persilakan kepada kakak-kakak sekolah minggu bisa menuntun adik-adik kita.
Puji Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dari kedalaman hatimu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya persilakan kepada hamba dari tempat maha
kasih Tuhan. Itulah iman percaya kami bahwa Engkau Allah, Bapa kami, Allah yang maha hadir. Saat ini Engkau juga hadir di tempat ini Tuhan. Engkau telah mendengar pujian penyembahan kami yang keluar dari hati kami. Biarlah itu menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Sebab kami memuji menyembah Engkau bukan oleh karena dasar apapun, terkecuali hanya satu. Itulah kekaguman kami kepada Engkau, rasa syukur kami kepada Engkau yang sedalam-dalamnya kepada Engkau ya Bapakku. Dan karena Engkau hadir di tempat ini Bapa, saat ini berbicaralah melalui anak-Mu ini. Beri pengertian kepada setiap kami, hati yang merendah supaya apa yang Kau sampaikan melalui anak ini Tuhan dapat kami pahami dan kami semakin memahami, mengerti bagaimana kami harus hidup mengiring Engkau ke depan. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semuanya supaya siap diberkati, sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, kalau minggu pertama itu saya semangat saudara. Kenapa? Semuanya, hampir semuanya hadir. Tambah anak-anak kita sekolah minggu jadi sangat-sangat meriah. Wah, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara untuk kesekian kalinya mungkin ya. Untuk kesekian kalinya saya mau berbicara tentang iman. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan renungan harian saya posting setiap hari, minggu ini hampir semuanya berbicara tentang iman. Masih baca Bapak Ibu Saudara? Masih baca enggak? Masih ya? Ya, saya tahu sih siapa yang baca, saya yang tidak, saya tahu. Berbicara tentang iman, gitu. Sekali lagi tidak ada habis-habisnya berbicara tentang iman. Kenapa? Karena iman itu suatu kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Gitu saudaraku. Ya. Setiap orang bisa dengan mudah berkata, saya ini orang beriman loh, atau saya ini orang percaya loh. Gitu. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah iman yang dimiliki itu adalah iman yang sejati, atau iman yang menyelamatkan, atau bukan, gitu. Nah, pagi hari ini saya mau berbicara tentang iman sejati. Boleh ditampilin? Sebentar. Iman sejati. Mungkin ketika melihat tayangan ini, wah berarti kalau ada iman sejati, ada iman yang tidak sejati dong Pak. Atau apa? Tidak sejati artinya apa? Imitasi dong Pak. Iya. Ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang tidak menyelamatkan juga. Oh ya, iya. Oke, kita akan bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Ya. Saya berikan contoh-contoh nanti. Yang pertama adalah iman yang bukan iman sejati, itu adalah iman pengetahuan. Iman pengetahuan. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya tanya kepada seseorang gitu ya. Saya tanya gini, bro, kenapa Anda jadi orang Kristen bro? Terus orang itu berkata begini, oh iya Pak, dulu saya diceritain sama saudara saya bahwa Yesus itu ternyata anak Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, lahir dari perawan Maria, lalu mati di kayu salib menanggung dosa manusia. Sehingga saya percaya dengan pemberitaan itu, berita Injil itu maksudnya, lalu jadilah saya orang Kristen, gitu. Saya katakan, itu baik, orang itu punya iman, betul. Baik dan bagus, memang semua mulai dari situ. Tapi saya katakan, tapi kalau imannya hanya berhenti sampai di situ, ya, perhatian baik-baik. Kalau imannya hanya berhenti sampai di situ, imannya itu, ya, baru iman pengetahuan. Di sini iman pengetahuan. Percaya bahwa Allah itu adalah anak Allah. Bahwa dia turun ke dunia menjadi manusia dan sebagainya seperti tadi. Itu adalah iman pengetahuan. Jadi imannya belum menjadi atau belum menjadi iman yang sejati. Belum menjadi iman yang menyelamatkan. Begitu saudara.
Apa benar begitu? Saya berikan contoh. Contohnya ini kadang-kadang bikin malu, saudara. Bikin malu kita gitu. Coba tolong ditayangkan Lukas 4 ayat 40. Lukas 4 ayat 40. Dan 41 nanti. Ini dia. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya, yaitu membawa kepada Tuhan Yesus, orang-orang sakitnya yang menderita bermacam penyakit, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Nah, ini yang ke-41 diperhatikan baik-baik ini, saudaraku. Sesuatu yang sangat-sangat menarik ini. Dari banyak orang keluar juga, siapa saudara? Setan-setan. Sambil berteriak, perhatikan baik-baik. Setan itu berteriak begini, engkau anak Allah, engkau adalah anak Allah. Lalu ia, yaitu Yesus, dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa dia atau dirinya adalah Mesias, anak Allah. Dari bacaan ini, dari sini kita sudah tahu bahwa setan-setan pun juga tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Betul saudara ya? Kita baca begitu ya? Oke. Yang lain, dalam peristiwa yang lain. Lukas 8 ayat 27 dan 28. Lukas 27. Saya baca pelan-pelan, perhatikan baik-baik saudara ya. Setelah Yesus naik ke darat, itu di daerah orang-orang Gerasa, saudaraku ya. Datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Jadi orang itu dirasuki oleh banyak setan, gitu, saudaraku. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ya, 28 yang menarik, saudaraku. 28. Ketika ia, yaitu orang yang dirasukin setan-setan itu, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya, dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Wah, luar biasa. Satu lagi. Yang ini sering kita dengar juga nih. Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Tuhan Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, dari ayat yang kita baca tadi, kita membaca bahwa roh-roh jahat itu mereka mengerti, tahu, bahkan percaya, mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan mereka ketika di hadapan Tuhan Yesus mereka gemetar. Dia tersungkur. Pertanyaannya begini, pernah menemukan nggak dalam Alkitab tertulis bahwa setan-setan itu akhirnya bertobat? Kagak ada. Bertobat lalu selamat lalu nanti masuk surga. Enggak ada. Kenapa enggak? Dia kan tahu siapa Yesus. Dia akui siapa Yesus. Dia percaya Yesus itu anak Allah. Kenapa? Itu tadi. Dia hanya sebatas tahu. Ya. Tetapi semua itu, pengetahuannya tentang Yesus itu, pengakuannya tentang Yesus itu, percayanya tentang Yesus itu, sama sekali tidak mengubah perilaku mereka yang jahat. Mereka siapa? Setan-setan itu, saudaraku. Mereka sudah tahu, tapi nggak berubah. Perilakunya nggak berubah. Begitu, saudaraku. Nah, sekarang saya sampaikan begini, yang bikin kita malu itu begini. Lalu bagaimana dibandingkan dengan orang yang mengaku percaya Yesus,
Ya. Mengaku bahwa Yesus itu anak Allah. Bahkan mungkin tiap minggu juga ibadah menyembah. Tapi semua itu tidak mengubah perilaku hidupnya. Berbuat dosa jalan terus, menipu jalan terus, perselingkuhan jalan terus pokoknya melakukan hal yang jahat jalan terus tanpa ada rasa takut. Bahwa seakan-akan Tuhan itu nggak lihat, seakan-akan Tuhan itu nggak lihat gitu. Tetap melakukan kejahatan dengan hati yang tenang aja gitu. Bahkan lebih takut daripada CCTV daripada Tuhan. Kan sekarang gitu kan, lihat ada copet, lihat, ada CCTV, dibalikin lagi. Orang percaya itu lupa bahwa CCTV surga itu online 24 jam, bahkan bisa menembus sampai lubuk hati dan pikiran kita manusia. Saudara percaya itu? Itu ditulis di dalam 1 Samuel itu ya, 1 Samuel 16 ayat 17. Gitu saudaraku. Nah, bukankah, kalau saya katakan kasar nanti, bukankah orang-orang yang seperti ini lebih setan daripada setan, saudara? Loh kok begitu Pak? Nah setan aja tahu siapa Yesus, dia percaya Yesus anak Allah, dia ketika di hadapan Tuhan Yesus, dia tersungkur, dia gemetar, saudaraku. Lah kadang-kadang manusia mengaku katanya percaya Yesus, tiap hari, tiap minggu ibadah, tapi berbuat jahat dengan tenang-tenang aja, nggak takut. Ada nggak orang seperti itu? Saya kira bukan hanya saudara, ada loh, banyak. Bukankah lebih baik setan? Ada kasar banget Pak Joko, lebih setan daripada setan gitu. Nah, orang ini saya katakan lagi, mereka memiliki iman, tetapi imannya itu masih imitasi, belum menjadi iman yang sejati, belum menjadi iman yang menyelamatkan, saudara. Masih sebagai iman pengetahuan, gitu saudaraku. Kita tidak boleh berhenti sampai di iman pengetahuan ini. Amin saudara ya. Harus bagaimana? Ikuti terus. Gitu terus. Yang kedua, iman tangan Tuhan. Iman tangan Tuhan. Langsung aja lihat contohnya. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Iman tangan Tuhan. Nah, ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kita melihat bahwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, udah bangkrut dia, saudara, udah kemana-mana, sudah habis semuanya, udah bangkrut, udah sakit, kolab, habis. Perempuan ini memiliki iman. Iman apa? Iman akan kuasa Tuhan. Iman kesembuhan. Memiliki iman. Nah, tadi dikatakan, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Itu perkataan iman, dan itu pengakuan iman, saudaraku. Dan benar, dia memperoleh kesembuhan, memperoleh mujizat seperti imannya itu. Memperoleh kesembuhan seperti imannya itu, tetapi, nah, sekali pertanyaannya begini, apakah iman kesembuhan yang dia miliki itu, yang menyembuhkan tubuhnya, menyembuhkan penyakitnya itu, apakah juga otomatis menyelamatkan jiwanya? Itu yang menjadi pertanyaan, saudaraku. Apakah iman kesembuhannya itu juga sekaligus menyelamatkan jiwanya?
Alkitab tidak menulis, saudaraku. Tapi saya katakan belum tentu. Belum tentu, saudaraku. Alkitab tidak menulis, saudara, bagaimana akhir daripada perempuan itu. Loh, tadi mungkin ada protes. Loh, tadi kan ditulis Pak Joko. Tadi di ayat yang berapa tadi? Ayat ke-22 tadi kan ditulis di situ bahwa Tuhan Yesus mengatakan imanmu, coba ayat 24 tadi coba. Pak Joko tadi kan itu ditulis tadi dengan jelas, ayat 24 tadi. Bahwa Tuhan Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Loh, kan selamat Pak Joko. Ini yang sempat membuat saya penasaran nih saudara. Ini membuat saya penasaran, loh, maksudnya gimana ini? Gitu. Akhirnya apa ya? Saya buka Alkitab dari berbagai versi, 10 lebih kali, belasan saya buka itu. Yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris, yang bahasa Jawa. Dan ternyata hampir sebagian besar dan hampir semua itu menulis imanmu telah menyembuhkan engkau. Gitu. Kecuali di bukan New King James, King James Version, dia menulis begini, imanmu telah membuat engkau utuh, pergilah dengan utuh. Dengan utuh itu bagaimana maksudnya? Dikatakan, bahasa yang lain-lain pun ternyata juga sama. Pangandelmu iku sing marekake kowe ngger gitu. Itu bukan bahasa roh, saudara. Itu bahasa Jawa. Pangandelmu iku sing marekake kowe ngger. Kepercayaanmu itu yang menyembuhkan engkau, nak, anak yang kukasihi, begitu. Jadi kita melihat bahwa hampir semua menulis imanmu telah menyembuhkan engkau. Kita melihat bahwa orang yang mengejar mujizat, orang yang memiliki iman kesembuhan, iman mujizat, itu akan beroleh seperti imannya. Beroleh mujizat, bisa. Tapi sekali lagi, apakah jiwanya juga ikut selamat? Belum tentu. Belum tentu, saudara. Bahkan saya katakan, bukan hanya orang yang menerima mengalami mujizat, tapi orang-orang yang menjadi pelaku mujizat, yang mendoakan orang sembuh, bangkit berjalan, imannya luar biasa. Tapi belum tentu dia memiliki iman yang menyelamatkan, saudaraku. Kok bisa Pak Joko? Contoh gampangnya sih, Yudas dah. Kenal nggak Yudas Iskariot? Nggak kenal, tapi tahu, saudaraku ya. Kita kenal lah siapa Yudas Iskariot, saudaraku. Ya. Yudas Iskariot itu kita tahu dia muridnya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengutus muridnya dua-dua untuk memberitakan Injil, lalu memberikan kuasa kepada mereka, ditulis murid-muridnya mengusir setan demi nama Yesus, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Termasuk si Yudas ini, saudaraku. Termasuk Yudas ini. Pertanyaannya, apakah Yudas akhirnya selamat, saudara? Kita tahu semua ceritanya kan, akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Akhirnya tidak selamat Yudas. Padahal Yudas ini adalah orang pilihan Tuhan, dipercaya pegang kas gereja kalau sekarang lah gitu. Tiap hari melayani Tuhan, tiap hari bergaul sama Tuhan. Tapi perbuatan jahat jalan terus. Nyolong uang kas gereja, kas pelayanan jalan terus. Itu yang terjadi, saudara. Itulah yang terjadi. Tidak mengubah kedekatannya dengan Tuhan Yesus, manggilnya Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan. Pelayanannya tidak mengubah perilakunya. Kejahatan jalan terus.
Makanya saya katakan lebih setan daripada setan, saudaraku. Lebih setan daripada setan, saudaraku. Nah, makanya Tuhan memperingatkan. Tuhan memperingatkan kepada murid-muridnya begini. Tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Pernah baca? Bahkan sebagian orang mengatakan, lu Tuhan, aku kan sudah mendengarkan pengajaranmu di kota-kotamu waktu engkau datang ke kota kami, Tuhan. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, Tuhan? Bukankah aku sudah melakukan mukjizat demi namamu, Tuhan? Sama tuh kayak si Yudas tuh. Dan Tuhan berkata, pada akhirnya aku akan berterus terang. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Wow. Mereka adalah orang-orang percaya yang memiliki iman, saudaraku. Tapi ternyata imannya terbatas iman kepada kuasa Tuhan. Imannya terbatas kepada tangannya Tuhan. Imannya belum menjadi iman, belum menjadi, atau tidak menjadi, atau belum menjadi iman yang menyelamatkan. Itu saudaraku. Sekarang yang ketiga. Jadi iman yang tidak sejati, satu tadi iman apa? Ayo biar ingat. Iman pengetahuan. Yang kedua, iman kuasa Tuhan. Yang dilihat cuma tangannya Tuhan. Orang yang memiliki iman seperti itu, ya terjadi seperti imannya. Tapi yang jadi masalah itu kan iman menyelamatkan atau tidak, begitu loh. Sekarang iman yang sejati. Khotbah saya nggak panjang-panjang hari ini. Iman yang sejati, yaitu iman yang menyelamatkan. Kalau ditanya, apa sih iman itu? Apa saudara iman? Pasti kita akan langsung jawab dengan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maksudnya piye? Emboh, gak ngerti. Begitu kan? Seringkali kita seperti itu. Ya. Saya lihat di dalam terjemahan aslinya. Sekarang gampang kalau belajar bahasa asli Alkitab itu gampang, sudah tinggal tanya Mbah Google, Mbah, ini artinya apa Mbah? Dijawab, saudara. Saya lihat di dalam bahasa aslinya ditulis itu, bahasa Yunaninya adalah pisteu. Tak lihat artinya apa ya? Artinya adalah percaya kepada dan atau lalu mempercayakan diri kepada. Itulah iman, saudara. Iman adalah percaya kepada dan mempercayakan diri kepada. Nah, kalau kita sebagai orang beriman, ya, orang yang beriman kepada Tuhan, maka itu artinya bahwa kita percaya kepada pribadinya Tuhan. Bukan cuma sejarahnya Tuhan, bukan cuma tangannya atau kuasanya Tuhan, tetapi kita percaya kepada pribadinya Tuhan. Lalu tidak sampai di situ, tapi juga kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itulah iman, saudaraku. Itulah iman. Artinya kita memiliki, kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, itu artinya ada hubungan. Hubungan antara orang yang mempercayakan diri dan yang dipercayai. Ada satu hubungan yang karib. Barulah imanmu itu menjadi iman yang menyelamatkan, saudara. Saya beri contoh. Contoh ini juga sering didengar sebenarnya sih, sering didengar. Tapi ini pas, paling tidak mendekati pas gitu. Katakanlah gini, ada orang divonis kanker stadium 4. Kalau udah stadium 4 biasanya biasanya loh ya, itu di luar mujizat Tuhan. Biasanya yang saya tahu, teman dulu dikasih waktu
Pak, cuma 8 bulan paling lama Pak. Dan ternyata teman itu 5 bulan, nggak sampai 5 bulan selesai. Katakanlah ada orang yang divonis kanker stadium 4, pasti mati dalam waktu yang tidak lama. Lalu suatu hari orang itu mendengar cerita dari kawannya memberitahu begini, Pak, jangan putus asa Pak, di sana ada dokter yang hebat Pak, dokternya lulusan dari luar negeri keluar lagi, maksudnya lulusan Inggris, lulusan Jerman, lulusan Australia, wah hebat. Jangankan cuma stadium 4, kalau ada stadium 7 dia bisa menyembuhkannya. Waduh. Lalu orang yang sakit ini dia percaya dengan berita itu. Oh iya. Wah itu dokter itu hebat ya. Iya. Wah. Sekolahnya di 3 negara ya. Wah hebat ya. Wah saya percaya itu. Saya percaya dokter itu hebat. Katakanlah namanya dokter siapa ya? Dokter Bento lah, nggak ada yang namanya Bento ya orang ya. Saya percaya dokter Bento itu hebat itu, bisa menyembuhkan saya. Pertanyaannya, dengan orang sakit itu tahu bahwa dia itu dokter hebat, dia percaya dokter itu hebat, pengaruh nggak dengan sakit penyakitnya, saudaraku? Pengaruh? Nggak ngaruh. Bikin dia sembuh? Kagak, saudaraku. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, ya dia bukan hanya percaya, dia bukan hanya mengakui dia dokter Bento, dokter hebat, maka dia juga harus datang mempercayakan diri kepada dokter itu. Mempercayakan diri itu maksudnya gimana? Mempercayakan diri itu artinya apapun kata dokter itu, apapun nasihat dokter itu, apapun perintah dokter itu diikuti. Kamu gak boleh makan ini, mulai hari ini kamu gak boleh makan ini. Wah itu enak dokter, mau hidup mau mati. Mau hidup, jangan dimakan. Kamu harus makan ini. Kan gak enak, dok. Itu kan makanan yang gak gue suka dok, bener. Lu mau hidup gak? Ya mau, makan. Semua nasihatnya diikutin. Bukan hanya semua nasihatnya diikutin, menyerahkan dirinya untuk diapain aja. Mau dibedel, mau dibelek, mau dipotong-potong, mau diapa, percaya. Itulah gambaran daripada iman yang menyelamatkan, iman yang sejati, saudara. Kita, sekali lagi saya ulang lagi, bukan hanya mengaku Yesus itu adalah anak Allah, bukan hanya mengaku Yesus itu hebat, dia raja, dia sanggup menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari hukuman. Sebenarnya kita ini kan seperti orang sakit tadi, saudara. Kita ini dulu, saudara. Dulu kita ini udah divonis, pasti mati, pasti menjadi penghuni neraka yang apinya dan ulatnya tidak pernah padam. Vonis itu adalah vonis pasti buat kita. Gitu, saudaraku. Betul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sama, jangan cuma ngomong aku percaya Yesus tok. Jangan hanya mengaku aku tahu Yesus itu juru selamat tok. Tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus, serahkan hidupmu pada Dia. Ikuti apapun yang disampaikan, ikuti semua nasihatnya Yesus, ikuti semua apa yang diperintahkan Yesus, dan serahkan seluruh hidupmu pada Dia. Sebab Dia yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari maut itu. Amin, saudaraku ya. Itu baru imannya, baru menjadi iman yang sejati. Itulah iman sejati, saudaraku. Sampai di sini paham? Wah, Pak Joko ini khotbah nakut-nakutin terus. Itulah tugas gembala, saudaraku. Jadi jangan hanya senang dengar khotbah, diberkati.
Tuhan sumber berkat, Tuhan sumber mujizat. Boleh. Boleh. Itu baik. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan sampai berhenti di situ. Karena Tuhan Yesus turun ke dunia, dari surga turun ke dunia, bukan hanya untuk menyembuhkan kita, bukan hanya untuk memberkati kita, tapi untuk menyelamatkan roh jiwa saudara dan saya. Amin saudaraku ya. Emang ada Pak orang yang seperti itu? Ya ada lah. Siapa? Abraham. Contoh yang baik adalah Abraham. Abraham itu diberi gelar sebagai apa saudara? Bapak orang beriman. Ya orang percaya sama juga nak. Abraham itu adalah dijuluki sebagai bapak orang beriman. Artinya apa? Kita yang mengaku percaya kepada Allahnya Abraham, maka kita pun harus memiliki iman seperti standarnya imannya Abraham. Amin. Iya, kalau kita mengaku Bapak Abraham itu adalah bapak orang beriman, kalau kita mengaku memiliki iman kepada Allah yang sama, yang diimani oleh Abraham, kita harus memiliki iman dengan standar imannya Abraham. Emang iman Abraham bagaimana sih? Ya kita semua ceritanya udah tahu lah, diulang-ulang. Ya, salah satu contoh yang pasti itu ketika ketika Allah katakan, "Hei Bram, kamu keluar dari negerimu, dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Wes pokoknya keluar aja. Nanti tak kasih tahu. Ada tanah perjanjian yang harus kamu tuju ke sana." Abraham tidak bicara A, I, U, E, O. Abraham percaya kepada Allahnya. Dia mempercayai Allahnya. Dia keluar dari Ur Kasdim, meninggalkan kenyamanannya. Dia di sana sudah kaya raya, saudara. Sudah nyaman, sudah memiliki segala sesuatu. Tapi harus keluar. Untuk apa? Untuk menuju tempat yang dia sendiri tidak tahu. Harus mengorbankan banyak hal, mengorbankan apa? Mengorbankan keakuannya. Aduh, kalau nuruti keinginan gue mendingan di sini, udah enak, udah nyaman, udah ngapain sih Tuhan? Kalau berkatin saya di rumah sini aja, saya udah gak kekurangan sesuatu apapun ini, udah enak ini, ngapain saya harus keluar? Korban, mengorbankan keinginan pribadi, mengorbankan apa lagi? Mengorbankan kenyamanannya. Dia harus berjalan melewati padang belantara gurun. Di sana dia harus menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang jahat, para perampok, para binatang-binatang buas. Dia harus melewati semua itu. Gitu saudaraku. Kenapa? Karena dia mempercayakan dirinya, mempercayakan masa depannya. Dia bukan hanya mengakui Allahnya, tapi dia percaya kepada Allahnya dan juga mempercayakan dirinya, seluruh hidupnya, masa depannya kepada Allahnya. Makanya apapun kata Tuhan, turuti, meskipun harus berkorban. Begitu saudaraku. Dan untuk itulah dia sebut sebagai Bapak orang beriman. Saudara beriman kepada Allah pencipta langit bumi yang disembah Abraham? Standarnya yang harus kita miliki harus seperti imannya Abraham ini, saudaraku. Wow. Waduh, berat dong Pak Joko. Siapa bilang jadi orang Kristen gampang? Siapa bilang iman keselamatan itu murah? Iya kan anugerah Pak? Iya anugerah, diberikan cuma-cuma karena lu tidak bisa bayar. Tapi ada syarat, jaga itu. Itulah iman sejati, saudaraku. Dan kita harus memiliki iman yang seperti itu, saya lagi. Jadi, saudara, saya berikan kesimpulan begini. Jadi, percaya kepada Yesus itu bukan berarti kita dapat menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Selama ini kan kita hanya bisa menanyakan gitu toh. Oh enak jadi anak Tuhan, ku diberkati, hidupku diberkati, seluruh hidupku diberkati. Ya memang betul itu benar. Itu benar.
Tapi saya katakan hari ini bahwa percaya kepada Yesus itu bukan berarti dapat menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita, tetapi justru kita ini harus hidup untuk kepentingan Tuhan. Amin. Ya dia udah membeli kita dengan darah anaknya yang tunggal loh. Masih juga memperalat dia untuk kepentingan kita. Kita yang harus hidup untuk kepentingan dia. Supaya segala rencana kehendaknya di dalam hidup kita digenapi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saya katakan lagi ini. Jadi percaya kepada Yesus itu bukan berarti berpaling. Percaya kepada Yesus itu berarti berpaling dari kepentingan diri sendiri kepada kepentingan Tuhan. Itu. Saya kutip lagi renungan tentang iman. Kemarin dikutip juga sama bro ini, Steven, mana? Kemarin hari Sabtu, ibadah doa. Ayo datang dong ibadah doa pada teman-teman. Saudara-saudara ibadah doa datang dong hari Sabtu. Ya, berdoa untuk keluarga kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Untuk bangsa kita, untuk keluarga kita sendiri. Ya, saya berharap minggu depan, tahun-tahun yang kedua ini makin banyak orang yang ikut berdoa. Saudara Stephen kemarin renungan firman Tuhan tentang hal ini. Bahwa kita ikut Tuhan itu tidak boleh semaunya sendiri gitu ya. Harus mendengarkan suara Tuhan, harus berdialog dengan Tuhan. Supaya segala rencana digenapi dalam hidup kita. Lalu Stephen juga menyuplik ini, sekarang saya ulangi lagi. Saya katakan gini, saya tulis di dalam hari Rabu ya masalah ya, gini. Iman itu bukan keyakinan untuk memaksa Tuhan. Tetapi iman itu adalah ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Meskipun belum kelihatan tujuan akhirnya. Itulah iman, saudaraku. Seperti Abraham tadi. Abraham tadi, dia taat perintah Tuhan, mentaati semua perintah Tuhan, meskipun dia belum tahu, belum lihat akhirnya nanti seperti apa. Dan kalau sudah baca, itu kasihan Abraham, saudaraku. Sudah keluar dari Ur Kasdim, meninggalin semuanya, pada akhirnya dia tidak melihat, tidak masuk, belum masuk. Sudah baca nanti, dia hanya melihat dari jauh dan melambai-lambai. Karena yang Tuhan janjikan itu bukan hanya tanah Kanaan dunia, tapi yang dia cari, yang Abraham cari adalah negeri yang memiliki dasar yang dibangun oleh Allah sendiri, yaitu Yerusalem baru. Abraham hanya, oh itu yang dijanjikan Tuhan, aku sudah melihatnya, tapi belum bisa masuk, saudara. Nanti masuknya bareng kita semua, amin saudaraku ya. Iya, jadi iman itu bukan alat untuk memaksa Tuhan, bukan. Tuhan, aku udah memiliki iman loh Tuhan. Imanku sudah, imanku udah gede banget Tuhan. Jadi Tuhan harus memberikan apa yang saya minta ya Tuhan. Nah, bukan begitu. Tapi iman justru apa maunya Tuhan, kita jalani meskipun kita belum tahu ujungnya seperti apa. Itulah iman. Kalau ujungnya tahu nanti seperti apa, itu bukan iman. Janji Tuhan. Kamu kesini ya, nanti tak kasih ini. Nih barangnya udah ada nih. Jalan, itu bukan iman lagi. Betul nggak saudara ya? Nah, seperti begini. Jadi, terakhir. Iman yang menyelamatkan, iman sejati itu adalah bukan hanya tahu Yesus itu Tuhan, bukan hanya percaya pada kuasa Tuhan, tetapi juga harus berani menyerahkan diri kepada Tuhan, masuk di dalam pembentukan Tuhan. Itu tidak mudah, banyak pengorbanan seperti yang dilakukan Abraham, banyak pengorbanan, perasaan kita, waktu kita, uang kita bahkan, untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Mudah Pak? Tidak mudah. Perlu perjuangan. Untuk itulah Tuhan tahu, Dia berikan Roh Kudusnya dalam hatimu, dalam hatiku. Dia akan menolong saudara dan saya. Amin. Yang terpenting, ketahuilah ini, pahamilah kehendak Tuhan ini. Aku nggak bisa
ada Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya, memampukan kita. Tidak bisa sekaligus, iya, semua perlu proses. Tapi yang penting di sini ada, iya Tuhan saya mau taat Tuhan. Perlu proses. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa engkau harus berubah dari kesehari ke sehari. Sehari demi sehari dirubah, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Lama-lama menyerupai Tuhan Yesus. Itulah yang Allah kehendaki melalui kita. Amin, saudaraku. Jangan sama dengan si iblis. Jangan hanya tahu siapa Yesus Tuhan, jangan hanya mengerti Yesus itu Tuhan. Jangan hanya bersujud gemetar ketika di hadapan Tuhan. Si iblis kan gitu, sujud gemetar di hadapan Tuhan, di luar beda lagi. Kita jangan seperti itu. Kita jangan hari Minggu kita menyembah Tuhan, hari Minggu kita haleluya menyembah Tuhan. Tapi di luar hari Minggu harus tetap sama seperti itu. Amin, saudaraku ya. Harus sama. Kalau tidak, aduh, nanti sia-sia. Bukan kata saya, firman Tuhan yang mengatakan hal itu. Puji Tuhan, kita percaya bahwa oleh kemurahan Tuhan, ketika kita diberitahu pengetahuan, diajar, diberitahu, dinasehati, itu artinya Tuhan sayang kepada saudara dan saya, kita semua keluarga Kristus di tempat ini. Amin, saudaraku ya. Mari kita maju bersama, kita berjalan bersama, kita berdoa bersama untuk minta pertolongan Tuhan Yesus supaya tidak ada satu orang pun yang terhilang di antara kita, tapi kita semua nanti kita akan bertemu bersama-sama di udara sana, di langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Yang begitu keras bagi kami. Karena Engkau telah memandang kami adalah anak-anak-Mu yang semakin hari semakin dewasa. Yang perlu makanan keras. Bukan hanya sekedar ciki, bubur yang mengenakan lidah, mengenakan telinga. Tetapi Engkau menghendaki supaya setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan mengalami perubahan hidup. Hari demi hari. Supaya rancangan-rancangan-Mu bagi kehidupan setiap kami digenapi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu ini tidak mudah. Sama sekali tidak mudah Tuhan. Maka kami akan terus bergantung kepada Engkau. Kami akan terus bergantung pada Roh-Mu yang akan terus menuntun kami, mengingatkan kami, memberikan kekuatan kepada kami, menopang kami untuk memampukan kami mentaati segala firman-Mu ya Bapakku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Roh-Mu terus mengingatkan kepada setiap kami apa yang Kau sampaikan melalui anak-Mu ini pada pagi hari ini. Supaya setiap kami tidak menjadi sia-sia dalam pengiringan kami akan Engkau. Tetapi kami sungguh-sungguh menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin dewasa. Menjadi seperti yang Kau kehendaki, yang Kau ingini. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih kami. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman-Nya. Amin. Terima kasih Pak Joko atas pemberitaan firman-Nya. Kiranya semakin diberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Ibu Lilik untuk memimpin doa. Mari kita berdoa kepada Allah yang telah menunjukkan kasih setia kepada kami. Allah yang telah menyediakan segala yang kami perlukan. Kepada Allah yang telah memberikan kepada kami hari ini perkataannya, isi hatinya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia,
tetapi Roh Kudus turut bekerja dalam segala perkara. Iman dan percaya kami kepadamu Tuhan akan matang secara perlahan. Setiap kami ya Bapa, persiapkan kami, bentuk kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau pilih, Engkau urapi untuk mendidik kami di sini Tuhan. Berkat kasih setia dan rahmat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Jadikan dia panutan bagi kami semua. Berkati keluarganya, aku percaya Engkau memagari dia dengan kasih setia-Mu seperti perisai. Kami juga percaya Tuhan, Allah yang sama memagari kami dengan kasih setia Tuhan seperti perisai berapi. Terima kasih Tuhan. Apa yang bisa kami lakukan saat ini selain kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, apa yang kami punya ini tidak seberapa, tetapi biarlah dipakai untuk memperkuat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan, kami akan berikan persembahan dari hati kami yang bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara untuk dan selamanya, kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Info untuk Oikos Maranatha yang digembalai Pak Edi dan Ibu Lilik, akan ada pertemuan di Ruang Sion setelah ibadah di ruangan pojok. Pengumuman berikutnya boleh ditayangkan. Siapa ya, kayaknya kenal ini ya. Biangnya udah ketahuan ya Bu. Kamu ya Pak. Tuh, depan berantakan terus.
Silakan temukan di acara retret kita nanti. Oke, berikutnya ada pengumuman lagi. Saya persilakan. Luar biasa ya, Bu, Bapak, Ibu semua, ada bintang FTV di tempat kita. Udah kayak nonton FTV ya, nggak jauh beda, aktingnya luar biasa. Terima kasih untuk setiap jemaat yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Dari pagi saya datang, saya lihat wah pelayanan kita makin hari, semua pelayan makin berkualitas, makin bersungguh-sungguh bertanggung jawab. Tadi pagi kalau boleh cerita, tadi pagi speaker kita yang sebelah kiri ini ada masalah. Terus bagian sound system langsung cari tahu, berusaha supaya kita bisa beribadah dengan baik. Tadi juga di sekolah minggu, tiba-tiba laptopnya nggak bisa online. Tadi pas kita mulai ibadah, wah mereka gedebukan. Mereka kerjakan itu untuk supaya anak sekolah minggu dapat terlayani dengan baik. Puji Tuhan, speakernya sembuh, laptopnya juga sembuh. Kita juga melihat PW hari ini makin hari makin luar biasa ya Bapak Ibu ya, makin hari makin baik. Thank you pemusik, singer. Saya percaya setiap kita, pelayanan kita, bila kita lakukan dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk melayani jemaat, makin hari makin baik. Semakin hari pelayanan kita akan semakin berkualitas. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya juga memanggil saudara-saudara kita, jemaat Tuhan yang telah menyelesaikan MSK, pemuritan, buku pemuritan yang pertama. Saya undang maju ke depan Pak Jong Cecing dan Ibu Amuk, Yohanes dan Suaimi, Ronald dan Mariana, kemudian Bun Siang, Sutanto, Pak Sutanto, Ibu Yunita Emsyur, dan Liliana. Yang namanya disebut, yang sudah menyelesaikan MSK 1, bisa maju ke depan. Gereja, gembala, penatua akan menyerahkan sertifikat sebagai tanda Bapak Ibu telah menyelesaikan seri pemuritan yang pertama. Bukan sertifikat yang penting, tetapi apresiasi, menyemangati jemaat untuk kita terus belajar, untuk terus kita memperlengkapi, mengenal firman Tuhan lewat kelas pemuritan. Pak Joko boleh membagikan sertifikat? Sesudah MSK 1 ada MSK 2, ada MSK 3 Bapak Ibu. Untuk para ketua sel juga sekarang sedang mengikuti pemuritan MSK pemimpin. Jadi di tempat ini Bapak Ibu kita terus belajar untuk menjadi murid sejati. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan usaikan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya undang Pak Joko berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah menyelesaikan MSK 1 dan doa berkat untuk jemaat. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu. Sebagai bukti bahwa kami tidak berhenti untuk terus ingin rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya setiap kami boleh mengerti kehendak rencana Tuhan dan kami berjalan tidak menyimpang ke kanan ke kiri daripada kehendak dan rencana Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang berdiri di depan ini Tuhan, mereka sudah menyelesaikan tahap 1, nanti akan menyelesaikan tahap yang kedua dan selanjutnya Tuhan. Melalui pengajaran itu Tuhan Yesus,
mereka lebih mengenal Engkau. Dan yang terpenting akan mengubah hidup mereka. Kami tidak mau hanya menjadi orang Kristen yang hanya mengerti dan hanya mengharapkan mujizat-Mu. Tapi kami mau Tuhan, seluruh jemaat Tuhan terus tidak berhenti belajar, tidak berhenti mencari kehendak Tuhan, dan terus berjalan maju mengalami perubahan demi perubahan hari demi hari. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan sebelumnya kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami, kasih kami yang saat ini mama daripada Yudi yang saatnya ada di ICU. Tuhan Yesus, turunkan belas kasih-Mu Tuhan, jamah dia Tuhan. Bagi Engkau tidak ada satupun yang mustahil ya Tuhan. Biarlah melalui kehendak Tuhan yang terbaik itulah Tuhan, maka seluruh keluarganya boleh dikuatkan untuk mengiring Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Yunita yang hari Senin juga akan ke ruang operasi juga Tuhan. Kiranya Tuhan, kami minta Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, jika Engkau berkenan, biarlah Engkau sendiri yang mengoperasi Tuhan Yesus. Engkau lebih daripada sanggup untuk itu. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Jika harus kesembuhan itu melalui para dokter juga Tuhan, Engkau yang akan memakai mereka, Engkau yang memimpin mereka, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan hasil yang baik, sangat baik bahkan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan menikmati berkat jasmani juga. Tuhan memberkati berkat makanan jasmani, terus minuman, semua yang tersedia, Engkau memberkatinya Tuhan. Dan juga kami mohon berkat daripada Engkau, kiranya berkat daripada Engkau ya Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin kami semua. Karena kami butuh, kami perlu Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu Tuhan melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Tapi dengan kuat kuasa, dengan berkat daripada Engkau Tuhan, Engkau akan memampukan setiap kami untuk berjalan di dalam trek kebenaran-Mu, dan menjadi anak-anak-Mu yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.